terakhir dokter di Lampung Iya. digebukin sama pasien dan keluarga pasien. Oke, telah bersama gua Sefri Latifan, founder dari ataupun ketua umum dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN, betul ya? Oke. Jadi gue sebenarnya udah lama kenal sama Sefri karena ada kegiatan di luar lapangan, kemudian juga terus kita kontek-kontekan dan juga beberapa kali kita ngobrol. Tapi ada satu hal yang masih pengen gue ketahui, tapi sayang rasanya kalau misalnya ini nggak masuk ke konten YouTube ataupun juga didokumentasikan. Nah, sebelumnya gue perkenalkan dulu, Sefri Latifan ini adalah tadi ketua dari FKHN, tapi dia juga seorang tenaga kesehatan yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan sekitar 6-7 tahun? 10 tahun. Sekitar 10 tahun, dan juga dia aktif di beberapa organisasi dan terakhir dia memiliki sebuah gerakan yaitu pemimpin dan juga Gerda Gerakan Muda Perubahan. Gerda Perubahan. Oke. Nah, tapi yang akan gue fokuskan di sini adalah gue pengen tahu apa sih itu FKHN, Sep? Jadi sebelumnya thank you, Bang Heru, nyempatin kita buat ngobrol-ngobrol membahas masalah FKHN. Sebetulnya FKHN ini salah satu wadah yang kita inisiasi untuk menghimpun energi positif dari teman-teman yang bekerja di Fasiankes, baik itu tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan, namun statusnya masih belum ASN. Nah, ini yang kita himpun energi positif mereka, kita himpun aspirasi mereka di wadah ini dan kita perjuangkan bersama-sama. Ini didirikan atau dibuat itu sejak tahun berapa, sih? Kita deklarasi FKHN itu 1 Oktober 2021. Oh, berarti sekarang udah sekitar 2 tahun. Jalan 2 tahun. Apa yang melatar belakangi akhirnya adanya FKHN ini? Permasalahannya, lahirnya wadah ini atau gerakan ini karena adanya kebijakan dari pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang mengharuskan SDM yang bekerja di instansi pemerintah itu hanya ada ASN. Hanya ada ASN. ASN itu terdiri dari ASN PNS dan ASN P3K. Oh iya. Jadi tanggal 28 November 2023 menjadi hari terakhir tenaga non ASN bekerja di Fasiankes. Untuk seterusnya hanya akan ada 2, ASN dan P3K itu. Ya, PNS dan P3K. Dua-duanya ini ASN ya. Ini jadi ketidakjelasan dari teman-teman yang sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun yang sudah mengabdi, namun status mereka masih belum jelas. Jadi ini yang kita bantu advokasi. Kita kumpulkan energi positif dari teman-teman, apa yang menjadi harapan dari teman-teman. Gitu. Dan ini nggak harus nakes ya? Enggak. Artinya tapi yang bekerja di Fasiankes. Yang bekerja, ruang lingkupnya yang bekerja di Fasiankes. Mau dia tenaga kesehatan ataupun juga non tenaga kesehatan. Sebetulnya kita itu yang bekerja di Fasiankes itu tidak hanya bisa, jadi pelayanan kesehatan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya kita bicara tenaga kesehatan. Padahal di depannya, paling depan itu non tenaga kesehatan. Yang misalkan kalau kita bicara di pelayanan di puskesmas, RSUD, yang paling depan itu menerima pasien itu ya teman-teman non tenaga kesehatan. Yang di frontlinernya administrasi, itu mereka non tenaga kesehatan. Jadi mereka ada bahkan yang sudah mengabdi itu bertahun-tahun dan bahkan ada puluhan tahun. Nah, ini yang menjadi concern kita yang mau nggak mau harus kita perjuangkan bareng-bareng. Tahun 2021. Sejauh ini artinya kan
gerakan ini baru ada sekitar 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sebelum-sebelumnya apa belum pernah ada wadah yang memfasilitasi teman-teman tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan? Sebetulnya kalau gerakan ada beberapa gerakan komunitas juga. Habis itu ada gerakan dari organisasi profesi. Tapi kalau kita lihat organisasi profesi yang baru berkembang, organisasi profesi yang kita sebut ada beberapa organisasi selain kalau kita PPNI nggak usah ragu lah ya, PPNI, IDI, PDGI, IBI, IAI gitu ya. Itu organisasi profesi yang udah besar, yang eksistensinya nggak perlu kita ragukan lagi, dan mereka betul-betul komit sampai sekarang, komit memperjuangkan teman-teman yang anggotanya yang masih non ASN. Tapi di sini apakah sudah maksimal atau belum, itu teman-teman anggotanya yang tahu. Dan tidak sedikit juga teman-teman dari beberapa organisasi profesi yang udah eksis tadi yang ada di kita di FKHN. Dan artinya nggak ada larangan juga ya, dia udah masuk di OP organisasi profesi terus kemudian diikut FKHN, nggak masalah juga. Nggak ada masalah. Cuma kalau gue tangkap yang menjadi beda ini adalah tenaga bukan nakes, ya, dia bisa bergabung. Nah, jadi gini, kemarin itu terakhir kita advokasi, bukan terakhir, kita pernah advokasi ke Menpan RB, kebetulan diterima sama Pak Alex Denny, Deputi SDM Aparatur Negara, SDM menjelaskan teman-teman yang mungkin nanti punya peluang, itu teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman non-nakesnya mungkin yang di bagian administrasi, pendaftaran, mungkin seperti itu. Tapi kalau security, bagian kebersihan, pengemudi atau driver itu nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Berarti udah ada batasannya. Ada batasannya. Yeah. Tapi di FKHN apa yang menjadi aspirasi mereka kita tampung. Oke. Nah, kita tampung, kita tidak alergi dengan teman-teman ini, nggak tertutup dengan teman-teman ini. Ya kita tetap kita tampung, dan setiap kita advokasi ke pemerintah, kita tetap menyuarakan. Total udah berapa anggotanya atau member anggota ya mungkin? Anggota. Update terakhir itu Februari. Se-Indonesia itu kurang lebih sekitar 187.000. 187.000 se-Indonesia. Yang tersebar di berapa provinsi? Untuk sekarang udah tersebar di 29 provinsi se-Indonesia. 29 provinsi. Yeah. Dan di masing-masing provinsinya ada kepengurusannya masing-masing. Ada kepengurusan DPW untuk provinsi, ada kepengurusan DPD untuk kabupaten kota. DPW dan DPD. Okay. Yang belum ada di mana? Indonesia bagian timur yang masih ada. Okay. Mungkin keterbatasan komunikasi sama teman-teman yang ada di sana. Nah, sejauh ini dari 2 tahun ya, 2 tahun ini apa aja yang udah diadvokasi ataupun juga sudah diperjuangkan dan hasilnya seperti apa gitu. Dari dampaknya dari FKHN ini apa aja udah yang dirasakan teman-teman? Terakhir teman-teman, kita sebetulnya mendorong pemerintah, ini berdasarkan aspirasi dari teman-teman, kita mendorong pemerintah untuk mengangkat teman-teman yang sekarang sudah mengabdi ini tanpa tes. Namun ini berbenturan dengan undang-undang ASN yang mengatur kalau ASN itu harus melalui tahap seleksi. Akhirnya kita lempar lagi ke teman-teman, harus melalui tahap seleksi tapi harus mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi. Prioritas ya? Prioritas. Terakhir rekrutmen tahun 2022, teman-teman mendapatkan nilai afirmasi. Nilai afirmasi ini yang menjadi poin, yang menjadi output dari pertemuan FKHN dengan pemerintah. Karena regulatornya di sini Menpan RB, kita beberapa kali diskusi dengan Menpan RB, akhirnya alhamdulillah teman-teman mendapatkan tambahan nilai di tahun
2022 untuk rekrutmen ASN. Dan itu pun yang terjadi di P3K kan? Iya, Ya, betul. itu salah satunya contohnya ya. Iya, salah satunya. Kalau udah diperjuangkan, kemudian ada dampaknya yang dirasakan, harusnya gerakan ini kan semakin besar ya. Iya. Dari FKN sendiri targetnya sih apa sih target jangka panjangnya gitu? Selain tadi ya memang sih hasil akhirnya itu akan menjadi ASN gitu ya, baik itu P3K ataupun juga PNS. Nah selain itu apalagi gitu? Karena kalau dilihat gerakannya ini sangat-sangat besar dan juga masif gitu ya. Yeah. Nah kalau gue sih melihatnya, walaupun ini sudah diperjuangkan oleh pemerintah, apalagi Kemenkes mungkin maksudnya ya, itu juga sudah mendapatkan tambahan nilai. Tapi yang gue pengen ketahui adalah kalau semua orang-orang anggota FKHN ini sudah menjadi ASN, apakah ini akan tetap ada? Tetap ada. Untuk regulator di Yeah. sini bukan Kemenkes. Ya. Regulatornya Menpan-RB. Menpan-RB. Ya. Kita komit di awal untuk masalah teman-teman yang belum terakomodir, kita akan kawal sampai teman-teman mendapatkan kepastian. Itu yang pertama kita garis bawah. Setelah itu, apakah setelah teman-teman semuanya non ASN ini selesai, apakah FKHN Akan tetap berhenti ada. Ya. sampai di situ? Kita ada beberapa orang yang menjadi pendiri dari FKHN, inisiator dari Berapa orang FKHN. ya? Ada berapa orang? Kita berempat. Oke. Kita berempat. Kita inisiator. Setelah itu kita komit. Setelah ini selesai, kita tetap mengawal teman-teman yang bekerja di Fasiankes. Tidak sedikit teman-teman kita yang bekerja di bawah tekanan, tidak mendapatkan haknya dengan baik. Habis itu tidak sedikit juga teman-teman tenaga kesehatan yang sedang bertugas mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Terakhir dokter di Lampung digubukin sama pasien dan keluarga pasien. Artinya di sini mungkin semua orang akan bicara, mulai dari organisasi profesi atau gerakan-gerakan di lingkup kesehatan. Namun ini yang muncul ke publik, yang muncul di media, yang sempat viral. Bagaimana teman-teman atau kasus teman-teman yang butuh bantuan hukum tapi tidak viral? Nah, tidak sedikit teman-teman yang butuh bantuan hukum karena mungkin kasusnya nggak sempat viral, akhirnya mereka nggak ada pengawalan, nggak ada yang memayungi, nggak ada yang mendampingi. Akhirnya mungkin teman-teman yang selama ini haknya tidak mendapatkan hak dengan baik, gaji tertunda, tidak cair, insentif tidak cair, THR dipotong segala macam. Nah ini akhirnya mereka, udahlah, mungkin ini rezeki saya gitu, karena mereka tidak punya wadah. Nah ini yang kita yang harus kita teruskan di perjuangan FKHN ke depan. Ya artinya sebenarnya fokus yang diperjuangkan itu ada banyak ya, tapi untuk yang pertama ini karena kita berkejaran dengan waktu yang Oktober 2023, semua orang-orang atau pekerja yang bekerja di lingkungan Fasiankes ini harus berubah status. Lalu menjadi pertanyaan, status mereka akan seperti apa nih? Akan menjadi pertanyaan kan, dan ini yang paling dekat untuk dikawal. Setelah itu perjuangan FKHN akan tetap berjalan karena ini menjadi wadah komunikasi ketika organisasi profesi ataupun juga sosial media tidak bisa menyuarakan ini. Gitu. Artinya FKHN sangat terbuka terhadap isu-isu yang dirasakan oleh teman-teman dari tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes, tapi juga dia tetap bersinergi dengan organisasi profesi. Pasti. Kita menjalin komunikasi baik kok dengan semua organisasi profesi. Organisasi profesi berjalan sendiri, kita berjalan sendiri, tapi kita bukan rivalnya organisasi profesi. Tapi kita yang tadi kita berkolaborasi dalam hal-hal baik untuk melindungi teman-teman kita yang bekerja di Fasiankes. Oke, terakhir. Tadi ada berapa provinsi yang belum bergabung? Ada sekitar yang sudah bergabung berapa? Yang sudah bergabung 29. Masih ada beberapa provinsi yang belum bergabung, dan juga mungkin di luar sana teman-teman masih ada yang
belum tahu ataupun juga sudah mendengar tapi belum tahu gitu, apa sih itu FKHN dan apa sih concern yang ingin diperjuangkan atau yang diadvokasikan dari, gue biasa manggilnya Bang Sepri. Bang Sepri, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman bisa bergabung? Iya, mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang yang punya masalah yang sama dengan teman yang lain di FKHN, mungkin status teman-teman, habis itu teman-teman bermasalah dengan hak teman-teman yang seharusnya teman-teman dapatkan, akhirnya mungkin ada beberapa instansi yang dengan berbagai macam alasan atau segala macam akhirnya tertunda pembayaran hak teman-teman. Ya, boleh bergabung dengan FKHN, kita perjuangkan bareng-bareng, kita kumpulkan apa yang menjadi harapan dari teman-teman semuanya. Kita punya sosial media, kita konsen di Instagram, Bang Heru, kita konsen di Instagram, kita betul-betul yakin power sosial media. Ya. Jadi kita juga berjuang di sosial media, jadi teman-teman bisa DM, bisa kirim pesan ke melalui Instagram FKHN Indonesia. FKHN? Ya, FKHN Indonesia. Nanti insya Allah tim admin dari FKHN akan balas satu persatu pesan dari teman-teman. Soalnya dalam sehari itu ada puluhan bahkan ratusan yang masuk. Rata-rata apa aja tuh? Rata-rata tergantung. Kalau kita lagi bahas isu pengaduan THR, itu banyak sekali yang berarti sesuai yang lagi rame apa yang ya? lagi rame. Jadi teman-teman bisa DM, insya Allah kita berjuang bareng-bareng. FKHN komit untuk mengawal persoalan non ASN khususnya di Fasiankes sampai selesai. Oke, terima kasih Bang Sepri penjelasan tentang FKHN, jadi gue lebih banyak tahu, dan juga buat teman-teman di luar sana yang ingin tahu lebih lanjut tentang FKHN silakan follow, nanti gue tambahin link Instagramnya, bio akan gue cantumkan di deskripsi video YouTube gue ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.